ini ada kitab ini surah ini kurang lebih ada 60 halaman. Jadi mungkin kita bisa khatamkan dalam 5 atau 6 ya, sifat berani gitu, wajihadin, wastishhadin, juga jihad dan mencari syahid gitu. Jadi kesimpulannya di dalam surah Nabawih itu ada banyak sekali hikmah yang bisa diambil, pelajaran yang bisa diambil di antaranya yang disebutkan tadi itu ya. Lidzalika karena itulah karena salafus solihu ya dulu salafus soleh ya, para salaf yang soleh itu min hadhil ummatil islamiyah abad yang agung yang indah begitu min atharin hasanatin berupa jejak-jejak yang bagus fi tarbiyatin di dalam membina jadi dihafal gitu sirah itu seperti mana Al-Qur'an juga dihafal itu kebiasaan para ulama salaf. Coba saya perlambat lagi untuk materinya insya Allah. Nah gitu. Nah, sekarang kita mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mulai kartunnya ya. Pernah ada rencana mau disembelih gitu. Nabi Ismail tidak jadi, ayah baginda juga qadarullah tidak jadi juga disembelih. Nah, maka beliau mengatakan saya Ibnu Zabihain. Saya katanya gitu. Lalu di sini ada ungkapan ya ilahi wahai Tuhanku. Innaka ta'lamu sesungguhnya engkau mengetahui annahu bahwa sesungguhnya. Nah, lalu ba'da sanawatin beberapa tahun kemudian gitu ya, bertahun-tahun kemudian ya, ternyata Allah mengkabulkan beliau punya anak 11 gitu ya. Yang satu waktu untuk memenuhi atau melaksanakan bin nadri nazar itu gitu. Jadi kita bisa membaca di rumah gitu ya seolah-olah kita sebagai pengguna bahasa itu sendiri tanpa kita terjemahkan. Laqad istajaballahu li du'ai wa razaqani asyrata aulad. Laqad jaa mau'idul wafa'i bin nadhri. Nah, kira-kira kita untuk melatih Abdul Muttalib mengatakan kepada anaknya, "Ya abnai, man yakhruju alaihi sahmu minkum fasawfa adbahuhu lillahi indal Ka'bah." Nah, gitu. Beliau si anak panah ini dikasih nama-nama gitu ya. Dikasih nama-nama ke 11 anaknya, lalu di apa dijadikan undian. Kira-kira diambil salah satu siapa yang mau disembelihnya. Gitu. Nah, Gue celi gering lu. Piano ya. Laqad kharaja sahmu ala asghari auladika Abdullah. Ya, ada orang mengatakan kepada Abdul Muthalib, aku gitu. Nah, lalu mahadha ada orang lagi mengatakan mahadha. 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 Au binadhri bagaimana saya memenuhi atau melaksanakan nadar saya? Kata Abdul Muttalib. Lalu temannya mengatakan, Endi Hillun, saya punya solusi. Katanya gitu. I'mal Qur'atan, i'mahnya ternyata 10 onta, oh berarti itu pengganti Abdillah gitu. Sembelih 10 onta itu. Jadi idenya gitu. Nah, itu ide bagus, kata Abdul Muttalib. Nah, lalu temannya mengatakan, Abdullah, tambah lagi 10 onta lagi. Jadi 20. Diundi lagi, Abdullah lagi. Tambah lagi, jadi 30. Abdullah lagi. Tambah lagi, Abdullah lagi. Terus tambah lagi. Nah, lalu laqad karrarna al-qur'ata tis'a marrat fi kulli marrah takhruju ala Abdillahi ma'a innani azidu asyratan kulla marrah. Wa fil marratil qadimati ini undian selanjutnya katanya. Kali yang berikutnya tasbahul ibilu mi'ah. Ontanya jadi 100 katanya gitu. Ternyata di yang ke 100, di yang ke 10 berarti untanya 100. Alhamdulillah kata beliau. Laqad kharajatil qur'atu 'alal ibilil mi'ah. Sungguh telah keluar undian atas onta yang 100 katanya gitu. Jadi yang ke 100 ternyata itu onta yang keluar undiannya itu.
Maka kata Abdul Muttalib, hayya, ayo katanya, idbahul ibil. Ayo kita sembelih ontanya. Wakulu jami'an. Ayo makan oleh kalian semuanya. Laqad najallahu ibni Abdullah. Ya, sungguh Allah sudah menyelamatkan anakku Abdullah. Nah itu ya kisah tentang Sayyid Abdullah disebut panggilannya itu Az-Zabih begitu. Nah itu sudah selesai sampai di situ kisahnya. Lalu dilanjutkan lagi, laqad kabura Abdullah. Nah, sungguh Abdullah sudah dewasa. Ya. Wa alaika an tuzawwijahu, dan engkau harus menikahkan dia. Nah, itu Kak, saya akan mengkhitbahkan untuknya ya Aminah putranya Wahab. Beliau adalah sebaik-baik anak perempuan bangsa Arab, katanya begitu. Akhirnya menikah tuh. Maka di sini sebutkan ba'da zawaji Abdullah bi Aminata safara li ziyarati akhwalihi bi Yathrib. Nah, itu ya. Tuh selesai tentang ayahnya baginda Nabi. Jadi eh, ibunda baginda Siti Aminah sedang dalam keadaan hamil. Ya, ayahnya baginda sudah meninggal 7 bulan ya, dalam 7 bulan kehamilan atau 8 bulan begitu. Sekarang Maulidun Nabi. Sekarang kelahirannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul katanya. Innahu hulmun ajib. Sesungguhnya mimpi itu mimpi yang ajib, yang mengagumkan katanya. Nah, lalu Abdul Muttalib mengatakan, laqad ra'at Aminatu nuran 'aziman yakhruju minha adaat lahu qusur. Di tangannya terdapat kebaikan li jami'in nas, untuk semua orang. Ya, kata eh, sahabatnya Abdul Muttalib. Ya. Lalu pada tanggal 12 Rabiul Awal fi 12 min Rabiul Awal. Bushra ka Abdul Muttalib, ada orang ini ku memberi nama kalau begitu. Jadi yang memberi nama Muhammad itu kakeknya baginda, memang di dalam sirah pun begitu. Jadi diberi nama Muhammad, orang yang terpuji begitu. Roja'a, dengan berharap ayyuhmada, supaya beliau dipuji, disanjung fis sama'i wal ard, di langit dan di bumi. Nah, itu selesai ya kelahiran baginda Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang terlewat? Mungkin lo cepat atau cukup segini? Cukup. Cukup ya insya Allah ya. Kita lanjutkan. Itu kelahiran. Lalu rodo'atuhu. Rodo'atuhu itu apa namanya? Penyusuan beliau. Jadi beliau itu disusui oleh oleh seseorang gitu ya nantinya. Penyusuan setelah beliau lahir, kemudian beberapa bulan, maka di sini uh, wasolat ila Makkata, sampailah ke Mekah. Siapa yang sampai ke Mekah? Qafilatun. Mereka datang ke Mekah dari pedalaman untuk mencari gitu. Siapa yang kiranya ada salah satu keluarga di kota Mekah itu yang ingin menggunakan jasa beliau-beliau gitu. Ceritanya ini Halimatus Sa'diyah ya. Lakinni lam ajud tiflan li urdi'ahu katanya. Tapi aku belum dapat anak untuk aku susui katanya gitu. Lalu perempuan ini memberikan saran. Alaiki bil yatimil ladzi yusamma Muhammadan. Cobalah kamu datangi katanya anak yatim yang dinamai Muhammad. Ternyata betul diambil oleh Halimah. Maka di sini ba'daan akhadatis sayyidatu Halimatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Setelah Sayyidah Halimah, ceritanya dari sini sebelum berangkat kafilah itu beliau datang ke rumahnya Nabi Muhammad kemudian menawarkan diri dan diberikan eh, izin untuk apa namanya, diberikan amanah untuk menyusui Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad dibawa ke kampungnya Halimah ini. Nah, Halimah itu kabilahnya Bani Sa'ad ya, beliau itu dari Bani Sa'ad, makanya namanya Halimatus Sa'diyah.
gitu. Jadi dibawa saja ke kampungnya Halimah Nabi Muhammad itu, lalu disusui setelah lama gitu ya, disusui di rumahnya beliau setelah berapa lama. Ah, laqad izdadatil barakatu mundu an akhadna hadha. Laqad syaribna wa syabi'na wa nimna khairal lailatin. Terus ta'lamina wallahi ya Halimah. Beliau betul-betul setelah orangnya sederhana hidupnya Halimah Sa'diyah itu. Tapi setelah beliau itu mengambil amanah untuk menyusui baginda Nabi, itu tiba-tiba eh, kebunnya jadi subur, kemudian eh, ontaknya jadi banyak, kambingnya juga, kemudian hidupnya jadi nyaman, tentram gitu. Maka kan kita sudah mengambil anak yang diberkahi. Nanti di kemudian hari Halimah pun keluarga Halimah pun Sayyidah Halimah pun masuk Islam ya. Itu. Nah, lalu dikembalikan nih. Kita lihat di sini. Fi tariqi audatil qafilati ila diyari Bani Sa'ad. Nah, ini di jalan, nanzur. Di jalan sekembalinya qafilah ya ke negerinya Bani Sa'ad. Ya Halimah, la budda anna wara'a dzalika sirran. Ya tentu saja katanya itu ada rahasianya. Nah, gitu. Itu demi Allah katanya karena berkahnya Nabi Muhammad gitu ya. Jadi ini cerita yang atasnya, mohon maaf nih. Yang atasnya itu semalam menginap di apa namanya? Semalam menginap di Makkah yang ini. Kemudian sudah makan kenyang, minum kenyang, kemudian tidur enak begitu. Nah, lalu kata suaminya, nampaknya ada berkahnya itu bayi namanya Muhammad itu katanya gitu. Lalu ini perjalanan pulang gitu ya. Mohon maaf tadi ini berarti ini bukan setelah sekian lama ya, ini baru semalam. Nah, lalu pulang, ini perjalanan pulang yang tadi. Nah, ini yang setelah beberapa lama itu yang ini. Ba'da fatratin minaz zaman, setelah beberapa waktu. Ajaban katanya. Aku melihat itu kata Halimah, "Mundu anji'na bihadzal yatim." Sejak kami datang membawa anak yatim ini, gitu. Itu setelah beberapa lama ya. Kemudian ya, Siti Aminah ya. Jadi diasuh atau disusui oleh Halimah itu 2 tahun. Nah, 2 tahun. Malah kalau tidak salah saya pernah dengar dalam pelajaran fikih ya seorang istri itu kalau menyusui anak itu ada biaya menyusuinya gitu sebetulnya ada nafkah untuk ke jatah apa namanya kira-kira jasa menyusui begitu ya. Tapi itu ya kalau suami diberikan keluasan rezeki, nah ini nafkah untuk sehari-hari, ini nafkah untuk menyusui gitu. Itu seperti itu. Tapi kalau eh, kehidupan barangkali suaminya tidak luas rezekinya atau biasa saja ya eh, minta keridoannya saja begitu ya. Seperti dan pastinya seorang ibunya anak ini ar-radhi, anak yang disusui ini wasayarji'u ma'ana dan anak ini akan kembali bareng sama kita. Kata. Nah, berarti setelah 2 tahun diasuh lagi. Jadi eh, Halimah dan suaminya ingin tetap mengasuh baginda Nabi, menyusui begitu dan mengasuh. Nah, ba'da haditsati syaqqi sadri Nabi. Lalu dalam pengasuhan Halimatus Sa'ad mengembalikannya kepada ibunya. Naam, naam, kata suaminya. Iya, iya. Ini akhafu alaih. Aku juga takut ke atasnya. Maksudnya takut terjadi apa-apa ke atasnya. Nah, gitu. Kurang usianya eh, 5 sampai 7 tahun gitu ya. Nanti untuk detailnya bisa dilihat di kitab-kitab sirah. Kemudian wafatu ummihi. Ya, wafatnya ibunya. Nampaknya kita akan sudah setengah 9. Di sini. Adan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da bulughihi sinnar rabi'ah. Oh, ternyata 4 tahun ya. Kalinya ibunya matat. Ibunya wafat fi tariqi di jalan.
Jadi sama, Siti Aminah juga ibunya baginda Nabi wafat di ayahnya baginda Abdullah gitu supaya baginda tahu makamnya di situ. Tapi ternyata di perjalanan ibunya pun meninggal. Fa'altum bil yatimi Muhammad. Lalu apa yang akan kalian lakukan dengan anak yatim Muhammad itu? Saufa nu'iduhu li jaddihi. Kita akan kembalikan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Ya. Kemudian izdada hubbu Abdul Muttalib lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin besarlah cinta Abdul Muttalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti ummihi setelah wafat ibunya. Tikar buat senderan gitu ya, buat tiduran di pinggir Ka'bah. La yajlisu alaihi ahadun illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan dia, katanya gitu. Nah, sampai di sini nampaknya kisah kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Ini tentang wafatnya kakek Baginda, insya Allah. Eh, mudah-mudahan apa namanya terjemahnya mencukupi ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan begitu. Ada yang ingin menambahkan barangkali? Tidak ada ya? Kalau bisa di print bagus sih ini. Nanti Ya, Ustaz. seandainya ada masukan-masukan boleh WhatsApp ke saya pribadi ya. Karena grupnya mungkin di segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ini ada gangguan di speaker jadi suara Ikhwan Akhwat ke sayanya kecil. Mohon maaf atas segala Ya, kurang. Ustaz. Itu bagus, Ustaz.